Universitas Negeri Manado Program Studi Psikologi. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang tes MBTI atau yang disebut dengan The Myers-Briggs Type Indicator. Nah, pertama-tama kita akan cari tahu apa sih itu tes MBTI. Nah, jadi The Myers-Briggs Type Indicator atau biasa disingkat dengan MBTI adalah metode pengukuran yang digunakan untuk membaca kepribadian seseorang, khususnya untuk memahami bagaimana seseorang menilai sesuatu dan membuat keputusan. Nah, MBTI diciptakan oleh Catherine Cook Briggs dan sang anak yang bernama Isabel Briggs Myers. Keduanya juga terinspirasi dari Carl Jung yang mengemukakan ada 4 prinsip psikologi. Ibu dan anak tersebut akhirnya mendesain suatu teori yang dapat diterapkan langsung oleh banyak orang, sehingga mereka membagi kepribadian manusia menjadi berbagai tipe yang terukur dan jelas. Awalnya Briggs melakukan penelitian mengenai kepribadian pada tahun 1917. Dalam penelitian tersebut, melihat perbedaan kepribadian dari masing-masing anggota keluarganya. Untuk menunjang penelitiannya, ia juga membaca berbagai biografi. Briggs juga berpedoman pada buku terjemahan dari Carl Jung bertajuk Psychological Types yang dirilis tahun 1923. Ia menyadari bahwa teori ciptaan Jung serupa dan lebih lengkap dari teori yang dikemukakannya. Nah, perkembangan selanjutnya, anak kandung perempuan Briggs, yakni Isabel Myers, turut berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Keduanya sama-sama berlatar belakang psikologis dan memfokuskan pada bidang psikometri. Selanjutnya, ibu dan anak ini menerbitkan buku yang berjudul The Briggs-Myers Type Indicator Handbook pada tahun 1956. Kehadiran tes kepribadian MBTI rupanya menarik perhatian masyarakat. Nah, pada tahun 1962, Myers dan Briggs menerbitkan buku manual pembuatan MBTI. Myers wafat pada bulan Mei 1980. Akhirnya Mary McCauley memperbarui pedoman MBTI manual. Edisi kedua pedoman tersebut diterbitkan pada tahun 1985. Hingga kini, MBTI digunakan sebagai referensi pada berbagai aspek kehidupan. Nah, MBTI didasarkan dari teori tipologi yang diusulkan oleh Carl Gustav Jung dalam bukunya berjudul Psychological Type yang diterbitkan pada tahun 1921. Dalam bukunya, Jung berteori bahwa ada 4 fungsi psikologis utama yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu yang pertama sensasi atau sensation, yang kedua intuisi atau intuition, yang ketiga perasaan atau feeling, dan yang terakhir pemikiran atau thinking. Nah, inti dari teori ini adalah bahwa banyak variasi perilaku yang tampaknya acak tapi sebenarnya cukup teratur dan konsisten karena ada perbedaan mendasar individu dalam menggunakan persepsi dan penilaian ketika bereaksi dan memproses keadaan lingkungannya. Nah, MBTI sebenarnya telah banyak dikembangkan, direvisi, dan divalidasi ulang. Sayangnya, banyak sekali item-item dalam MBTI yang direvisi dan dikembangkan dalam berbagai penelitian. Dari berbagai revisi dan pengembangan MBTI dapat diketahui bahwa MBTI ini memiliki kelemahan pada validitas dan reliabilitasnya, dan muncul beberapa kritikan mengenai tes ini. Dalam artikel Forbes disebutkan bahwa MBTI tidak memiliki reliabilitas dan validitas yang lebih baik dari sebuah kartu tarot. Nah, hal ini menyatakan bahwa tes MBTI ini cukup lemah dalam validitas dan reliabilitas. Kemudian dalam artikel Forbes lain menyebutkan bahwa tidak ada validitas dalam MBTI. MBTI telah gagal dalam upaya substansial untuk menegaskan validitas psikologisnya. Kantor layanan strategis Amerika Serikat tidak berhasil menggunakannya untuk mencari agen intelijen yang sempurna. Dan layanan pengujian pendidikan Amerika Serikat akhirnya menyimpulkan bahwa MBTI adalah tidak memiliki jasa psikometri. 2 buku tentang MBTI, yang pertama The Cult of Personality Testing dari Embre dan jurnalis Annie Murphy Paul menyatakan kesimpulan serupa. Dalam bukunya yang berjudul The Cult of Personality Testing, ia menjelaskan bahwa 16 tipe personalitas MBTI belum memiliki basis yang ilmiah. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan tes MBTI berbasis web? Nah, tentu saja, tes MBTI merupakan salah satu tes kepribadian yang memiliki manfaat.
Namun, tes MBTI di web tidak sepenuhnya kita jadikan sebagai acuan dalam menentukan kepribadian. Ada beberapa kasus seseorang melakukan tes MBTI berkali-kali dan hasilnya berubah-ubah. Nah, menurut saya mengenai ketidakvalidan MBTI ini mungkin saat kita mengerjakan tes MBTI secara online atau berbasis website, mungkin saja kita tidak benar-benar serius dalam mengerjakan tes tersebut karena kita mengerjakan tanpa pengawasan dari ahli atau profesional. Nah, kemudian di hari selanjutnya kita mengerjakan tes yang sama tetapi dengan suasana hati yang berbeda. Hal inilah yang memungkinkan pernyataan-pernyataan yang dipilih pada tes kedua menjadi berbeda dari tes yang pertama. Nah, sehingga mempengaruhi hasil tes. Tes-tes kepribadian berbasis web, salah satunya adalah tes MBTI online yang sangat populer ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Hanya saja tes semacam ini tidak dianjurkan untuk mendiagnosis suatu kepribadian seseorang secara utuh. Nah, artinya kepribadian seseorang tidak bisa ditentukan hanya dengan tes MBTI ini saja. Maka dari itu, MBTI berbasis web kurang begitu dianjurkan dalam keilmuan psikologi. Jika muncul pertanyaan tentang kepercayaan MBTI dalam menentukan kepribadian, hal ini kembali ke hak masing-masing individu. Selama MBTI berbasis web ini tidak digunakan dalam konteks yang serius, hal ini tidak masalah dilakukan. Nah, sebaliknya, jika ingin mengikuti tes MBTI ini dan mendapat sertifikasi dari profesional, maka dianjurkan untuk mengikuti tes pada instansi-instansi resmi. Yang perlu diketahui, kita tidak bisa hanya menggunakan satu tes dalam menentukan kepribadian seseorang. Tetapi ada banyak cara lain seperti wawancara, observasi, atau dengan fokus diskusi kelompok. Alat-alat tes seperti MBTI, DISC, tes grafis, dan psikotes lain hanya sebagai alat pendukung saja untuk mengetahui kepribadian seseorang yang sangat unik.